Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kolbi Islami dari program studi usaha perjalanan wisata 2025 Universitas Negeri Jakarta kelas A. Hari ini kita bakal eksplor salah satu museum yang paling ikonik di Jakarta, yaitu Museum Wayang. Jadi kita bakal eksplor. Yuk. Sebagai calon pelaku pariwisata, kita harus bisa nge-breakdown destinasi pakai konsep 4A, yaitu ada attraction, accessibility, amenity, dan ancillary. Nah, ini dia versi Museum Wayang. Nah, yang pertama itu ada daya tarik. Daya tarik utama jelas koleksi wayang yang super lengkap. Ada wayang kulit, wayang golek, wayang beber, sampai wayang potehi, dan koleksi luar negeri. Full vibes budaya Indonesia banget deh pokoknya. Untuk accessibility-nya atau aksesnya ke kota tua gampang banget, dari Transjakarta, KRL, sampai kendaraan pribadi. Nah, untuk mau jalan kaki pun enak karena areanya hintek. Yang ketiga, amenity atau fasilitas. Nah, fasilitas di sini udah oke. Ada toilet, ruang istirahat, ruang pamer yang ber-AC, lighting bagus, bikin nyaman buat lihat koleksi lama-lama dan makin betah. Dan yang terakhir itu ada ancillary ataupun pelayanan tambahan. Nah, pelengkapnya juga lengkap. Yang pertama itu ada loket tiket, lalu ada guide internal, toko souvenir, sampai workshop dan pertunjukan rutin setiap minggu. Pokoknya worth it banget buat pengalaman wisata budaya. Sekarang kita masuk ke bagian paling historis dari Museum Wayang. Nah, sebelum jadi Museum Wayang yang kece kayak sekarang, gedung ini punya perjalanan yang panjang banget. Awalnya ini adalah gereja tua era kolonial yang dibangun sekitar abad ke-17. Dan gereja ini pun yang dulu dinamakan di New Hollandse Kerk setelah terbakar dan direnovasi berkali-kali. Gedung ini kemudian berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan sebagai akhir tahun 1975 resmi dibuka sebagai Museum Wayang. Yang resmi membuka Museum Wayang adalah Pak Gubernur, yaitu Gubernur Ali Sadikin. Dari sini saja udah kelihatan kalau bangunan ini sendiri punya nilai sejarah yang sangat kuat. Begitu masuk, kita langsung disambut oleh koleksi super lengkap yang menggambarkan betapa kayanya budaya Nusantara. Dan ada lebih dari 6.000 wayang dari berbagai daerah. Mulai dari wayang kulit klasik yang biasa dipakai buat pagelaran malam suntuk. Lalu ada wayang golek dari tanah Sunda dengan ciri-ciri warna cerah dan ekspresi karakter yang kuat. Dan yang terakhir sampai wayang beber yang jadi salah satu jenis wayang tertua. Bentuknya berupa gulungan gambar yang diceritain secara runtut oleh dalang. Wayang satu ini langka banget dan punya nilai sejarah yang sangat tinggi. Enggak cuma itu, di sini juga ada tokoh-tokoh pewayangan populer kayak Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Semar, sampai Rahwana. Dan kamu bisa lihat detail ukiran dan pahatan di tiap wayang. Dari mulai bentuk muka, pakaian, simbol yang nempel di tubuhnya. Detail ini bukan cuma hiasan, tapi masing-masing punya filosofi dan makna mendalam yang diwariskan turun-menurun. Nah, ada juga nih koleksi wayang yang lebih modern, kayak wayang boneka dan marionete Eropa. Koleksi ini nunjukin bahwa wayang bukan cuma tradisi Indonesia, tapi bagian dari perkembangan seni pertunjukan dunia. Museum Wayang benar-benar jadi tempat di mana timeline sejarah seni perwayangan dikumpulin dan disajiin dengan rapi buat kita nikmati. Nah, jadi wayang itu bukan cuma ada di Jawa aja guys. Salah satunya ada wayang Bali, wayang Sasak, wayang Banjar, wayang Timor.
dan tiap daerah punya ciri khas tersendiri. Nah, yang lebih keren lagi, ternyata koleksi wayang yang ada di Kota Tua itu udah go internasional. Koleksi internasionalnya juga banyak. Ada wayang India, wayang Thailand, yang warnanya ngejreng, sampai wayang potehi dari budaya Tiongkok. Jadi kan kelihatan banget kalau seni bayangan ini tuh budayanya udah mengglobal. Dari sini kita bisa lihat, kalau meskipun bentuknya beda-beda, esensinya tetap sama. Wayang jadi tempat media menyampaikan cerita, nilai, moral, kepercayaan, dan identitas budaya. Dan Museum Wayang ngebuktiin kalau seni perwayangan itu bukan cuma warisan Nusantara, tapi bagian dari budaya dunia yang saling terhubung sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, kita sekarang ada di ruang pertunjukan Museum Wayang. Nah, biasanya di sini ada penampilan wayang kulit atau wayang golek yang digelar di hari Minggu atau event khusus. Dan tempat ini jadi salah satu bagian paling hidup di museum. Di ruangan ini kita bisa lihat secara langsung gimana dalang ngatur cerita, suara, dan gerakan wayang sekaligus. Siluet wayang di layar clear dan suara gamelan kayak gong, nong, dan saron bikin suaranya khas banget. Pertunjukan ini gak cuma hiburan, tapi juga cara buat ngenalin filosofi dan cerita pewayangan ke generasi selanjutnya. Selain pertunjukan, museum juga punya workshop seru, mulai dari bikin wayang kertas, belajar teknik mendalang dasar, sampai lihat proses pembuatan wayang kulit oleh pengrajinnya langsung. Workshop ini bisa bikin pengunjung bukan cuma lihat koleksi aja, tapi juga bisa nyoba pengalaman budaya secara langsung. Jadi ruangan ini bukan cuma tempat nonton, tapi juga tempat belajar dan melestarikan seni wayang dengan cara yang fun dan interaktif. Dan ini kegiatan paling seru, yaitu berada di ruang imersif. Kegiatan ruang imersif Kota Tua Wayang menghadirkan pengalaman edukatif dan interaktif yang mengajak pengunjung menjelajahi kekayaan budaya wayang melalui perpaduan teknologi visual, audio, dan narasi sejarah, di mana pengunjung disambut dengan proyeksi imersif yang menggambarkan suasana Kota Tua dan asal-usul wayang, dilanjutkan dengan penjelasan tokoh-tokoh pewayangan, filosofi, serta nilai moral yang terkandung di dalamnya, disertai animasi bergerak, tata cahaya dramatis, dan musik tradisional yang memperkuat suasana. Sehingga pengunjung tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan perjalanan wayang sebagai warisan budaya yang hidup, relevan, dan terus berkembang di tengah kehidupan masyarakat yang modern. Dan itu dia tur kita di Museum Wayang hari ini. Dari awal sampai akhir kelihatan banget kalau museum ini nggak cuma jadi tempat nyimpen koleksi wayang, tapi juga berperan penting sebagai pusat pelestarian budaya dan sejarah bangsa. Kalau dilihat dari sisi pariwisata, Museum Wayang ini udah memenuhi konsep 4A secara lengkap. Ada attraction, accessibility, amenity, dan ancillary. Jadi bukan cuma cocok buat wisata sejarah, tapi juga buat edukasi, riset, sampai destinasi wisata budaya yang relevan buat generasi sekarang. Dan yang paling penting, Museum Wayang ngingetin kita kalau budaya itu bukan cuma dilihat di masa lalu, tapi buat dijaga, dipelajari, dan diterusin ke generasi selanjutnya. Dan lewat wayang, kita bisa belajar tentang nilai kehidupan, soal kebaikan dan keburukan, keberanian, kebijaksanaan, sampai rasa kemanusiaan. Nilai-nilai ini masih relevan banget sama kehidupan kita yang sekarang udah modern. Jadi kalau kalian lagi main ke Kota Tua, Jakarta, jangan cuma foto-foto aja, sempatin mampir ke Museum Wayang, karena di balik setiap wayang
selalu ada cerita dan makna yang layak buat kita kenal. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa jaga budaya kita, karena budaya adalah identitas dan identitas adalah jati diri bangsa Indonesia.